Shalom, selamat berjumpa bersama saya dalam acara Renungan Religius di channel YouTube Serambi Religius. Ibu bapak, saudari-saudara umat beriman yang terkasih, kini tibalah saatnya kita memasuki masa Prapaskah. Dan permulaan masa Prapaskah ditandai dengan penerimaan abu pada hari Rabu, sehingga dinamakan Hari Rabu Abu. Nah, hari ini gereja Katolik di seluruh dunia merayakan Hari Raya Rabu Abu. Rabu Abu merupakan tanda suatu titik star atau suatu jenjang permulaan memasuki masa Prapaskah, atau sering dijuluki kita akan memasuki masa tobat. Masa ini dilambangkan dengan goresan abu pada dahi umat Katolik, atau boleh saja menghamburkan abu di atas kepala. Lebih-lebih di masa pandemi ini, maka kebijakan gereja lokal melalui Bapak Uskup, kita akan menerimakan abu dengan menaburkannya di atas kepala. Mengutip situs resmi Komisi Kateketik Konferensi Wali Gereja Indonesia, abu merupakan tanda kerapuhan manusia yang mudah jatuh dalam kelemahan dosa, sekaligus tanda pertobatan. Rumusannya saja sudah memberikan indikasi ke arah sana. Merujuk pada kitab suci, abu juga merupakan tanda pertobatan di kota Niniwe. Kita ingat bagaimana Yunus diutus oleh Allah untuk mewartakan pertobatan bagi seluruh bangsa Niniwe. Laman Katolisitas mencatat bahwa pada kitab Kejadian bab 2 ayat 7, umat Katolik diingatkan bahwa manusia diciptakan dari debu. Dia adalah asal mula dari debu tanah, dan suatu ketika akan tiada lalu kembali menjadi debu tanah. Sangat biblis paham pengenaan Rabu Abu itu sendiri. Apa yang digunakan sendiri terbuat dari hasil pembakaran daun palma yang sudah diberkati pada perayaan Minggu Palma tahun sebelumnya. Oleh karena itu, menjelang Rabu Abu, di gereja-gereja Katolik diumumkan bahwa kepada seluruh umat beriman yang masih menyimpan daun palma yang diterima pada Minggu Palma sebelumnya, mohon segera dikumpulkan. Tim koster atau tim aktivis gereja membakar dan mengambil abunya itu, lalu kemudian pastor memberkati abunya dan mengoleskan di dahi atau menghamburkannya di atas kepala. Dikatakan bahwa Yesus disambut baik raja, disambut bagaikan raja di kota Yerusalem. Nah, orang-orang bersorak dan bernyanyi
sembari melambaikan daun palma. Dalam tradisi umat Katolik, daun palma mengandung makna kemenangan. Saat perayaan Rabu Abu, sembari menorehkan abu di dahi atau menghamburkan abu di atas kepala, pastor berucap demikian, "Bertobatlah dan percayalah pada Injil." Atau ada rumusan lain lagi, sebagaimana saya sudah singgung di bagian pertama tadi, bahwa kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Apa yang dioleskan di dahi bukan dilakukan tanpa makna. Maka setelah itu kita menampilkan, oh ya, dahi saya sudah membentuk tanda salib, tanda hitam, saya sudah menerima abu. Ada makna yang terbersit di dalamnya itu. Mengutip dari berbagai sumber, abu di dahi membantu umat untuk mengenali kembali area spiritual. Dahi dan kepala adalah tempat pikiran dan akal budi bereksen. Hari-hari hidup kita berangkat dari kerangka otak. Maka di dalam otak inilah budi kita bernalar dan akal kita bekerja. Terhitung sejak Rabu Abu inilah umat Katolik akan melangsungkan masa pertobatan selama 40 hari tanpa menghitung hari Minggu. Silakan ibu bapak saudari-saudara menghitungnya itu. Hari Minggu tidak dihitung sebagai pelaksanaan masa Prapaskah, maka tepat persis 40 hari. Masa ini akan genap pada Sabtu sebelum perayaan Minggu Palma. Angka 40 juga mengingatkan umat Katolik akan perjalanan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun dan puasa Yesus juga selama 40 hari. Maka berkali-kali saya katakan kepada ibu bapak saudari-saudaraku, semua gerakan hidup kita memiliki titik awal atau titik start pada pendasaran biblis, ajaran magisterium gereja, dan tradisi-tradisi gereja. Nah, dengan demikian, ibu bapak, saudari-saudara umat beriman yang terkasih, kepada semuanya saya mengucapkan selamat memasuki masa Prapaskah yang ditandai dengan penerimaan abu di bagian pada dahi atau pada bagian di atas kepala. Sehingga dengan demikian kepada kita semua sungguh menyadari bahwa bertobatlah, dan lebih daripada itu kita ini adalah makhluk rapuh karena kita berasal dari debu tanah. Dan suatu saat nanti kapan itu pun kita akan kembali kepada debu tanah. Maka saya mengakhirinya ini dengan mengutip apa pesan Bapak Paus, Bapak Fransiskus yang mengatakan bahwa Anda ingin berpuasa pada masa Prapaskah ini. Dalam kata-kata Paus Fransiskus sendiri, beliau mengatakan, puasa dari mengatakan hal-hal menyakitkan, gantinya mengatakan kata-kata yang baik. Puasa dari kesedihan dan jadi penuh syukur. Puasa dari kemarahan dan jadi penuh kesabaran. Puasa dari pesimisme dan jadi penuh harapan dalam semangat optimisme.
Puasa dari kekhawatiran, gantinya menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Puasa dari mengeluh, gantinya merenungkan kesahajaan hidup kita. Puasa dari tekanan, gantinya penuh doa. Puasa dari kegetiran, penuhi hatimu dengan sukacita. Puasa dari egoisme dan menjadi penuh belas kasih. Puasa dari dendam dan menjadi didamaikan. Puasa dari kata-kata dan menjadi hening, bermeditasi. Dan di dalam doa kita akan menemukan siapa itu diri kita, maka bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Selamat memasuki masa Prapaskah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.